secara istilah bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Jadi akhirnya ada tata cara pelaksanaan sholat. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita nggak ngaji fikih, maka seluruh peribadatan kita itu bisa rusak. Contoh sederhana. Saya berulang kali ini saya ceramahkan. Saya ceramah di beberapa tempat anak-anak yang sudah balik. Nauzubillah, saya temukan mereka tidak bisa mandi junub. Saya temukan mereka tidak mengerti masalah haid. Bahkan tata cara mandi haid banyak yang tidak bisa. Padahal ngakunya sudah haid. Coba bayangkan kalau dia nggak tahu mandi haid, dia masuk ke masjid, dia ngaji, pegang Quran dan seterusnya. Semua itu jadi apa? Jadi perkara dosa. Bahkan kita kadang nggak tahu apakah tahiyat awal itu wajib apa sunnah. Sehingga lucu itu ada kejadian di masjid. Misalnya kejadian di masjid itu harusnya dia tahiyat awal tapi dia tidak tahiyat awal karena dia lupa. Dia ganti di tahiyat awal dia pindah di rakaat ketiga. Kan jadi begitu dia pindah di rakaat ketiga itu tahiyat awal. Padahal orang yang rajin sholat, Pak, rajin sholat. Dia setiap kali saya datang ke masjid pasti dia sholat begitu. Tapi orangnya alhamdulillah enggak jaim sampai dia tanya, Ustaz, anak sholat itu bagaimana? Sebenarnya antum enggak perlu tahiyat awal, tinggalkan gitu tahiyat awal nanti akhir sujud sahwi. Jangan tahiyat awal di rukun ketiga, di rakaat ketiga. Itu jadi batal sholatnya karena bukan pada tempatnya. Nah itu Bapak. Jadi penting. Misalnya pembagian waris. Bayangkan itu waris itu yang jadi masalah. Nih adik laki-laki, adik perempuan atau kakak perempuan bilang sama-sama lahir dari mama pepuru, jadi mesti bahagi sama. Misalnya begitu kan? Ya, padahal tidak bisa. Padahal tidak bisa. Misalnya nih kasus nih sering. Mungkin Bapak pernah temukan. Contoh. Ada 4 anak. Anak yang paling tua dia Bapak jual kang kobong karena kasih sekolah. Luluslah kuliah. Pas kawin dia Bapak ulang jual akang sawah. Misalnya begitu. Baru anak kedua dia Bapak jual akang dan seterusnya, atau anak ketiga soya karena kakak yang biaya dan seterusnya. Tiba-tiba Bapak mati. Ini katakanlah semua anak laki-laki biar nak ribet dia contoh, karena kalau ada anak perempuan nanti agak ribet sedikit. Semua anak laki-laki. Lalu Bapak meninggal, masih ada harta 1 miliar yang harus dibagi. 1 miliar nih Pak, banyak sekali. Lalu yang ada bilang begini, ngana Bapak sejual kang kobong, sejual kang sawah, waktu ngana ada kuliah yang dah kawin akang. Ini Bapak pewarisan, ngana so nak mau badapa? Kakak, dari Bapak sebajual kang pangana. Oh, itu banyak toh? Banyak enggak? Jaga gugat begitu toh, so Bapak sebajual kang nomor sana mulang badapa lagi. So yang ada cerita itu. Tahu tidak Bapak? Urusan tadi itu urusan hibahnya Bapak. Bapak pekewenangan. Bapak pe rumah kalau mau jual, kalau Bapak masih hidup, biar mau sampai di lubang langit mana ibu-ibu mau tuntut, Bapak pe urusan jang batagi. Hai Bapak, kau orang mana dong? Kayak pas habis jual. Kita yang tanam, kita yang bikin. Dia pe urusan tuh, dia punya, dia jangan mau hak. Tapi banyak sekarang bahak. Kita pernah ketemu kasus itu, ibu bertanya, Ustaz, ini tinggal rumah, kok kita mau kasih apa kita pe anak kasihan karena kurang biaya, yang kurang anak paling bungsu. Tapi kita takut dia pe anak-anak yang paling tua ini protes. Bagaimana kira-kira kita? Baik, kalau memang nenek punya, kasih no. Nenek pe urusan itu, yang penting nenek masih hidup. Jangan tulis wasiat. Kalau wasiat enggak bisa. Enggak bisa Pak kalau diwasiatkan nanti, karena akan dibatalkan oleh ahli waris yang lain. Nah, ceritanya tadi Bapak itu laki-laki, kakak adik, 3 orang protes yang paling tua. Sebenarnya dalam hukum fikih, Bapak mau jual kang kobong, sawah, segala macam. Pas Bapak mati meninggalkan harta tadi, dia tetap dapat bahagi sama. Dapat bagian tetap dia. Karena urusan tadi masih hidup, itu urusan hibah namanya. Nah, urusan mati itu jadi ahli waris. Jadi warisan. Gitu, jadi warisan. Jadi tidak boleh protes. Ada begitu di sini. Ada kejadian begitu. Tidak boleh protes sebab itu apa? Warisan yang sudah ada ketentuannya. Nah, yang baru masalah kalau begini, dia itu tetek berwasiat. Kalau nanti saya mati, maka rumah ini menjadi hak milik anak yang paling ade. Misalnya begitu toh. Tiba-tiba mati.
dihitung total warisan, ini harta satu-satunya, so tidak ada harta lain lagi. Itu tidak bisa, karena ahli waris lain akan gugat, akan lulus. Oh, tidak bisa, sebab kalau mau kasih pangana lagi, apa mau bahagi, so tidak bisa. Ahli waris akan membatalkan, ahli waris yang lain berhak membatalkan wasiat yang melebihi 30% dari seluruh total harta yang ditinggalkan. Jadi ahli waris lain, tidak bisa. Kalau ahli waris keberatan, tidak bisa itu dibahagi. Nanti yang dikasih pada dia, kalau juga ahli waris sepakat, maka dikasih pada dia itu 30%-nya. Tapi konsekuensinya dia dapat 30%, tapi tetap dapat bagian dari pembagian waris yang lain. Jadi double tuh. Maka bisa dibatalkan secara total atau sepakati aja hanya 30% dari total harta. Semua itu Bapak Ibu, kalau kita nggak pelajari di tempat semacam ini, nggak pelajari lewat fikih, Bapak Ibu akan kewalahan tuh. Bakalai tuh kakak adik banyak tuh. Bapak pemati baru mati tuh sebatannya. Itu sertifikatnya taruh di mana? Ada nggak begitu kejadian? Ada. Belum kubur. Sobat bise yang tua. Dek, itu sertifikat rumah di mana? Bayangkan. Masih hidup sebeking susah, so mati lagi beking susah tuh anak-anak begitu. Siapa peulah? Orang yang hendak didik pada orang waktu masih kecil. Maka liutami makarimal akhlak yang tadi Pak Sekdes bacakan, mau tidak mau itu harus dipelajari, itu makarimal akhlak itu. Akhlak yang mulia itu harus dipelajari, dikaji.